Iya, Oke. tapi Berapa nih anggota Motion? 142 mili, banyak nih. Oke, untuk bahan kedua ini neurofibromatosis. Tujuan instruksi umum dari pembelajaran kali ini yaitu mampu mengenali dan mendiagnosis penyakit neurofibromatosis serta melakukan penanganan sesuai dengan tingkat kompetensi yang ditentukan dan melakukan rujukan. Jadi tujuan instruksi khususnya itu ya seperti sama tadi dengan GBS tadi, mengetahui patofisiologinya, mengetahui tanda dan gejala klinis dari fibromatosis, kemudian kita mampu menegakkan diagnosis dan mampu memberikan tata laksana yang benar untuk kasus-kasus neurofibromatosis. Definisi daripada neurofibromatosis itu adalah suatu kelainan genetik yang diturunkan secara autosomal dominan yang menyebabkan tumbuhnya tumor di sepanjang saraf, juga dapat mengganggu perkembangan jaringan non-saraf seperti tulang, jaringan lunak, dan kulit. Umumnya, tumor tumbuh pada sel-sel pembentuk myelin, lalu menyebar ke sekitarnya. Neurofibromatosis itu pembagiannya itu ada 3, yaitu neurofibromatosis 1, biasanya disebut von Recklinghausen, atau biasa juga dikenal sebagai neurofibromatosis perifer. Kemudian NF2, atau biasanya juga disebut bilateral acoustic neurofibromatosis, atau biasa juga dikenal dengan nama neurofibromatosis sentral. Kemudian yang pembagian klasifikasi ketiga itu adanya schwannomatosis. Untuk epidemiologinya, paling sering yang didapat itu neurofibromatosis tipe 1. Sekitar 85% dari kasus-kasus neurofibromatosis. Didapatkan 1 dari 3.000 kelahiran. Untuk neurofibromatosis 2 didapatkan 1 dari 25.000 kelahiran. Kemudian untuk schwannomatosis itu didapatkan 1 dari 40.000 kelahiran. Kasus neurofibromatosis ini dapat mengenai semua ras maupun etnis, laki-laki dan perempuan sama banyak. Untuk etiologinya itu, penyebabnya tadi saya sudah bilang, dia sebelumnya itu merupakan suatu gangguan genetik autosomal dominan. Tapi tidak semuanya, 50% saja ini bisa diturunkan dari orang tua yang menderita penyakit neurofibromatosis ini. 50% bisa diturunkan ke anak-anaknya. 50% lagi terjadi akibat mutasi spontan pada sel sperma atau sel telur. Jadi 50% disebabkan penyakit turunan, 50% terjadi akibat mutasi. Untuk kasus schwannomatosis itu tidak diketahui. Pada neurofibromatosis terjadi mutasi pada gen yang berperan sebagai supresi pertumbuhan tumor pada sistem saraf. Jadi ini agak susah karena kita bermain di sini bermain kromosom ya. Neurofibromatosis 1 itu berikatan dengan gen pada pita I7Q11.2. Ya, oke. Yang mengkode protein dengan nama neurofibromin. Ya. Neurofibromin inilah yang berperan sebagai tumor supresor. Mutasi pada neurofibromin ini akan menyebabkan sel-sel saraf akan mengalami proliferasi secara berlebihan, sehingga akan bertumbuh menjadi tumor. Jadi penyebab daripada NF1 itu adalah kita kenal sebagai neurofibromin. Ingat, neurofibromin. Jadi neurofibromin untuk NF1 itu dia berperan sebagai tumor supresor. Oke. Untuk NF2, mengerti kan pensebutan NF, neurofibromatosis? NF2 itu berikatan dengan gen pada pita 22Q12.2. Kemudian schwannomatosis, jadi tadi ingat, kalian jangan sampai bingung jadi
klasifikasi dari neurofibromatosis ada NF1, NF2, dan schwannomatosis. Nah, jadi di sini patofisiologi saya jelaskan NF2. NF2 itu berikatan pada gen pita 22q12.2. Kemudian schwannomatosis itu berikatan dengan gen pada pita sama 22qi2.2 plus SMARCB1. Susah juga. Gen NF2 dan SCH ini dikenal sebagai Merlin. Tadi kan dikenal sebagai neurofibromin. NF2 dan SCH dikenal sebagai Merlin, yang juga sebagai protein tumor supresor. Mutasi pada Merlin ini menyebabkan ketidakseimbangan pengatur pertumbuhan, motilitas, dan remodeling seluler. Jadi NF1 itu pembagiannya ada dikenal dengan tipe cutaneous, tipe subcutaneous, dan tipe plexiform nodule. Untuk tipe cutaneous dan subcutaneous ini kadang tampil dengan adanya nodul berwarna coklat atau merah muda atau berwarna seperti kulit. Bila ditekan dengan jari akan meninggalkan bekas berupa invaginasi berbentuk seperti kencing. Teori ini. Untuk NF1 tipe plexiform nodule tidak berbatas jelas, lebih tebal dan irregular. Jadi ini untuk kelas manifestasi klinis dari NF1 itu, ingat ini, terdapat 6 atau lebih. Jadi ada 6, jadi ini sudah patentnya. Jadi kalau bilang ada terdapat 3 itu salah. Nah, terdapat 6 atau lebih spot yang disebut, apa bahasanya ini kah? Cafe Outline ya, kita baca anu saja. Saya tidak tahu bahasa anunya. Cafe Outline spot. Jadi dia berbentuk oval, patch, coklat muda, diameter lebih dari 0,5 cm. Ini coba lihat di gambar A. Jadi ini cafe outlet spotnya. Ukurannya itu kalau prepubertas itu lebih dari 5 mm. Kalau yang sudah post pubertas lebih dari 15 mm. Kemudian bisa juga didapatkan freckling di bawah ketiak dan di daerah lipatan kulit. Misalnya di daerah selangkangan. Ini kita bisa dapatkan freckling. Kemudian beberapa neurofibromatosis itu tumornya tumbuh pada di bawah atau menggantung pada kulit. Coba lihat ini. Jadi sangat-sangat besar. Jadi kayak bejolan-bejolan apa gitu. Kemudian adanya didapatkan tumor kecil pada iris mata. Ini gambar D. Di daerah iris itu didapatkan beberapa LISCH, list tumor, list nodul. Nah ini ingatnya, list nodul di daerah iris mata. Kemudian terjadi displasia tulang, dan untuk manifestasi klinis NF1 ini biasanya ada riwayat keluarga yang juga menderita neurofibromatosis. Untuk manifestasi klinis neurofibromatosis 2 biasanya ditandai dengan beberapa tumor dan lesi pada otak dan sumsum tulang belakang. Tumor yang tumbuh pada saraf pendengaran yang menyebabkan gangguan pendengaran atau gangguan keseimbangan. Jadi pada NF2 ini dia terutama menyerang pada saraf pendengaran sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran, misalnya tinnitus, telinga berdengung, atau terjadi gangguan keseimbangan. Pada manifestasi klinis yang klasifikasi ketiganya itu schwannomatosis itu biasanya seringnya asimptomatik, dapat timbul nyeri, parestesia jika tumornya besar. Sepertiga pasien melaporkan muncul gejala tersebut biasanya pada dekade kedua atau ketiga. Ini tadi pembagiannya NF1, NF2, dan schwannomatosis. Gejala dan tanda pertama kalinya biasanya masih kecil. Kalau NF2 biasanya pada awal-awal dewasa. Kalau schwannomatosis itu biasanya dewasa lebih dari 30 tahun. Kemudian tanda atipikalnya itu biasanya ada disingkat Chal-Manival, Cafe Outline, tadi kan ada 9 nodul Cafe Outline, multiple dan neurofibroma. Kemudian pada NF2 itu tuli dan gangguan keseimbangan. Pada schwannomatosis ada tandanya itu berupa nyeri. Untuk tanda okular, tadi saya sudah jelaskan, pada NF1 biasanya didapat list nodul. Kalau NF2 itu biasanya didapat katarak juvenil. Kalau schwannomatosis itu tidak ada tanda okularnya.
Untuk pertumbuhannya itu biasa makrosefal, perawakannya pendek, defisit kognitif untuk NF2 dan schwannomatosis itu normal untuk pertumbuhannya. Kemudian tumor yang didapat biasanya neurofibroma di daerah cutaneus, plexiform, dan intraneural. Biasanya didapat glioma. Kalau NF2 itu schwannoma, meningioma. Kalau untuk schwannomatosis biasanya dapat ini di daerah perifer dan terasa nyeri. Kalian bisa baca saya nanti. Saya sudah untuk PowerPoint-nya saya sudah kirim ke bagian muskuloskeletal. Oke. Untuk menegakkan diagnosis sekarang. Tadi kan manifestasi klinisnya. Jadi bagaimana caranya menegakkan diagnosis? Apakah ini NF1, E2 atau 3? Jadi kriterianya untuk menegakkan diagnosis untuk NF1 itu terdapat 2 atau lebih gejala di bawah ini. Adanya makula caveolate 6 atau lebih dengan diameter 5 mm pada pasien prapubertas dan 5 mm pada pasien postpubertas. Ingat, adanya makula caveolate 6 biji, 6 atau lebih. Kemudian neurofibroma 2 atau lebih, tipe apa saja? Kan ada berapa tadi tipe? Atau 1 neurofibroma plexiform. Terdapat bintik-bintik freckling, tadi sudah ada gambarnya, pada daerah aksilla ataukah di regio inguinal. Kemudian kita dapatkan adanya glioma opticus, yaitu tadi nodul lis atau iris hematoma. Kemudian lesi tulang khusus displasia sphenoid atau penipisan korteks tulang panjang dengan atau tanpa pseudoartrosis. Kemudian didapatkan juga keluarga dekat yang menderita NF1. Kenapa tambah berkurang yang ikut? 129 mami. Untuk diagnosa NF2, terdapat salah satu dari kriteria di bawah ini, yaitu schwannomas vestibular bilateral atau adanya riwayat keluarga yang menderita neurofibromatosis 2. Ataukah schwannoma vestibular unilateral atau 2 dari kasus meningioma, glioma, neurofibromatosis. Sudah cukup baca. Untuk diagnosa schwannomatosis, 2 atau lebih schwannoma atau meningioma dan studi genetik setidaknya 2 tumor menunjukkan hilangnya heterozigot pada kromosom 22 dan mutasi NF2. Ataukah 1 saja schwannoma atau meningioma dan patogen germline mutasi SMART CB1. 2 atau lebih schwannoma non-intradermal, 1 schwannoma atau meningioma dan hubungan tingkat pertama yang terkena. Kita suspek jika 2 atau lebih schwannoma non-intradermal dan nyeri kronis yang terkait dengan tumor. Bagaimana? Jadi ini memang harus ditahu untuk menegakkan diagnosanya NF1, NF2, NF2 itu gampang. NF3 ini saya sendiri masih belum bisa hafal kriteria diagnosanya. Kalau NF2 kan gampang, ada gangguan vestibular, kena saraf pendengarannya. NF1 kan gampang tadi, ada makula, ada neurofibroma, ada bintik-bintik freckling, ada nodul lis. Tapi terus terang diagnosa untuk schwannomatosis ini saya masih agak-agak biasa bingung-bingung, terputar-putar. Tidak apa-apa. Untuk pemeriksaan tambahan, yang paling utama itu yang pasti itu X-ray, MRI, dan kita lakukan tes genetik karena ini diturunkan secara autosomal dominan. Untuk diagnosa banding cukup banyak. Kalian cukup baca saja. Ada isolat CAL, caveolate, familiar caveolate, Ligius syndrome, DNA repair, lipomatosis. Ya, jadi cukup baca saja. Untuk terapinya, umumnya kasus-kasus neurofibromatosis ini kita lakukan pembedahan. Jadi pembedahan ini dilakukan bila ukuran
fibromatosisnya ini bertambah atau menyebabkan nyeri, maka perlu dilakukan eksisi atau biopsi. Kemudian ada neuroma akustik, jadi NF2 ini kalau ada pendengaran, atau tumor yang menyebabkan tinnitus atau vertigo. Untuk komplikasinya, yang jelas itu tadi caveolite atau freckling yang lokasinya di kulit. Ya, jelas komplikasinya itu mengganggu kosmetik. Jadi kalau pada perempuan, bahkan laki-laki pun mengganggu. Ya, jadi kemungkinan konsekuensinya itu ya gangguan pada penampilan lah. Untuk nodulis juga ini mata. Kemudian bila ada neurofibromatosis, nah ini cukup kalian baca juga semua. Gangguan sistem saraf pusat, bisa kena lokasinya di otak, fossa posterior, medula spinalis, kemudian displasia lain, kemudian predisposisi tumor, kemudian bisa juga gangguan jantung. Untuk prognosis, NF1 itu penyebab kematian pada NF1 itu terdapat tumor kalau di Indonesia kan itu tumor sid saraf perifer yang ganas, atau bahasanya kalau kita cari di buku malignant peripheral nerve sheath tumor. Jadi bisa juga tumor central nervous system dan keadaan sistemik seperti hipertensi. Prognosis untuk NF2 itu diagnosis NF2 meningkatkan resiko berkembangnya tumor pada sistem saraf sentral seperti schwannoma, meningioma, glioma, dan neuroma yang bisa kena pada otak, saraf kranial, dan spinal cord. Oke. Untuk kasus-kasus ini, kalau saya cukup jarang saya dapat untuk neurofibromatosis. Ada yang mau bertanya untuk kasus ini? Jadi ada pernah, saya lupa kapan kasus kejadiannya ini. Dibilangi apalagi tuh manusia kutil, apakah tumbuh kayak benjolan-benjolan kayak foto, kayak gambar yang saya perlihatkan kayak gini. Ada kasusnya tuh satu badan semua bahkan sampai di muka. Itu namanya neurofibromatosis. Saya untuk dikonsul sampai sekarang saya belum pernah dapat. Pernah. Waktu masih residen saya pernah dapat 1 kali. Tapi selama di rumah sakit saya belum pernah dapat. Oke, ada yang mau bertanya? Memang agak susah ini untuk neurofibromatosis karena kita bermain kromosom, kemudian istilah-istilahnya agak susah. Ya minimal tahulah apa yang sesuai dengan tadi di tujuan instruksi khusus, mengetahui tanda dan gejalanya, mengetahui diagnosanya, dan mengetahui tata laksana daripada neurofibromatosis. Jadi kalian cukup tahu pembagiannya itu ada 3, NF1, 2, dan schwannomatosis. Kemudian diagnosanya, kapan kita bisa diagnosa dia NF1, kapan kita diagnosa dia NF2, kemudian pembagian dari NF1, mana tadi itu? Pembagian dari NF1, apa saja, kemudian pemeriksaan tambahannya tidak usah lah. Oke. Ada yang mau bertanya? Sudah ini kuliah jam berapa lagi? Husein. Tidak, temanmu tidak ada bersuara, jadi Husein terus panggil. Husein. Dok, untuk kuliah selanjutnya jam 2.30, Dok. Jam 2.30? Tapi 2:30, Dik. Oke. Oke, sama Dokter Debbie ya. Tapi Dok. Ayo, teman-temannya ada yang mau bertanya? Untuk GBS tadi atau neurofibromatosis?
Jangan kau suka lari-lari, bela deh. Tadi sudah bagus 140, ini 126 nih lagi. Jadi tinggal mati kok. Jadi angkatan 2020 ini ya semua. Tambah dengan ada tadi apa tadi istilahnya? Yang mengulang atau apakah? Retaker dok sama 2020, 2021, oke masih. Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau bingung? Mungkin bingung ya? Gak apa-apa, kalian cukup sekarang kan enak sekali belajarnya. Ada bingung, buka Google. Jadi kalau mau bertanya, bingung mau bikin apa, lihat saja itu kalau mau. Kalau tidak ada, cukup nih. Sebenarnya 1,5 jam ya, tapi cuma 1 jam kita dan ada yang bertanya. Cukup sekian, terima kasih semua untuk teman-teman yang lain. Terima kasih semua untuk teman-teman. Hussein Abdullah. Satu juga tahu. Jadi kalau ada mau ditanyakan bisa minta nomor HP saya, bisa di chat WA kalau ada mau ditanyakan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dok. Banyak dok.